Tantangan latihan perdana Garuda Muda di Paris. Gelandang Liga Turki tawarkan diri bela Indonesia. Gerak cepat Indra Syafri boyong pemain keturunan di Belanda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 menghadapi sejumlah masalah di Prancis jelang pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Hal ini disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong. Masalah yang dimaksud Sintayong terkait dengan makanan dan waktu istirahat, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui hal tersebut disebabkan tidak ada persiapan untuk melakukan pemesanan hotel dari jauh-jauh hari. Sebab Timnas Indonesia U23 baru mendapatkan kepastian akan ke Prancis setelah kalah di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak. Selain itu, Sintayong juga mengeluhkan kualitas lapangan Stade Leo Lengchrens di Besançon, Prancis, yang menjadi tempat Garuda Muda menggelar latihan perdana. Latihan perdana Timnas Indonesia U23 ini berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 11.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pun berlatih dengan riang untuk memulihkan kondisi. Media Guinea Escape Food Guinea membocorkan 12 dari 23 pemain yang berpotensi masuk ke skuad Timnas Guinea U23, yakni dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dikabarkan bahwa pelatih Timnas Guinea U23 Kaba Diawara mengalami kesulitan mendapatkan izin dari beberapa klub untuk melepaskan pemainnya ke playoff Olimpiade Paris yang tidak termaksud dalam jadwal FIFA dan berlangsung di tengah-tengah kompetisi di Eropa. Kondisi tersebut membuat Federasi Sepak Bola Guinea (FGF) belum dapat mengkonfirmasi skuad final Timnas Guinea U23 untuk pertandingan melawan Garuda Muda meskipun beberapa nama telah muncul di media. Wasit asal Thailand Sivakon Puudom dikabarkan bakal memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Informasi tersebut dibocorkan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Ropan. Melalui unggahan kanal YouTube-nya, Bung Ropan heran dengan kebijakan AFC. Sebab setiap Indonesia bermain, Sivakon selalu bertugas sebagai wasit VAR. Padahal ada banyak wasit utama yang bisa ditunjuk sebagai wasit VAR, termasuk di laga melawan Guinea nanti. Tercatat sepanjang 2024 ini Indonesia sudah 4 kali dipimpin oleh wasit tersebut, baik di level senior maupun di level U23. Apes bagi Indonesia, tiap kali Sivakon Puudom bertugas, Indonesia selalu kalah. Hal itu bermula saat skuad Garuda menelan kekalahan atas Irak di Piala Asia 2023 dan rentetan kontroversial yang diterima Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Perjuangan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 jelas tidak mudah. Sebab sejauh ini belum ada wakil Asia yang menang di playoff Olimpiade. Pada 2022 lalu, Timnas Oman gagal mengatasi perlawanan dari Senegal. Untuk itu, kemenangan kontra Guinea U23 bisa menjadi catatan tersendiri bagi Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 bakal menjadi wakil Asia pertama yang menang di playoff Olimpiade. Saat ini, punggawa Timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk menggelar latihan. Pratama Arhan dan rekan-rekan diharapkan bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pemain naturalisasi asal Afrika Osa Saha memberikan prediksinya jelang pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Guinea. Menurut Osa Saha, Garuda Muda diyakini akan meraih kemenangan atas wakil Afrika tersebut. Keyakinan Osa Saha itu karena melihat permainan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sebab Sintayong melebihi target yang diminta PSSI, yakni melaju hingga 8 besar Piala Asia U23 2024. Diakui Osa Saha, mental para pemain Afrika lebih kuat ketimbang negara-negara Asia. Meski begitu, itu bukan satu hal yang patut ditakuti. Osa Saha hanya berpesan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap semangat, yakni untuk dan jangan sampai kalah mental dari Guinea. Winger Sabah FC Sadil Ramdhani membanggakan prestasi yang dicatatkan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 terhadap media Malaysia. Sebab Garuda Muda menjadi debutan yang berhasil mencapai babak semifinal dan berpotensi lolos Olimpiade Paris 2024.
Apalagi dalam prosesnya, Garuda Muda mengalahkan tim-tim besar seperti Australia, Yordania di fase grup. Belum lagi timnas Indonesia U23 juga menyingkirkan Korea Selatan. Satria Ramdhani sendiri mengaku terharu dengan perjuangan talenta muda tanah air dan berharap mampu menyingkirkan Guinea demi tampil di Olimpiade. Sementara itu terkait banyaknya kritikan yang diterima punggawa Garuda Muda, Sadil mengibaratkan dirinya yang sempat menjadi bulan-bulanan netizen. Menurut winger langganan timnas Indonesia tersebut, kritikan bakal bisa memotivasi para pemain untuk bangkit dan menunjukkan kualitasnya. Gebrakan yang dilakukan Ketum PSSI Erick Thohir terdengar sampai Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia berbondong-bondong tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, yang mana pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Salah satu pemain yang tertarik membela skuad Garuda adalah Navarro Nevour. Namanya mulai disebut pecinta sepak bola nasional pada awal 2010-an. Dikutip dari unggahan Yusa Nugraha, sang pemain ingin memperkuat timnas Indonesia Aswan Sintayong. Meski kini sudah berusia 32 tahun, mantan pemain VTC Arnhem itu menilai memiliki fisik prima sehingga masih dapat membantu timnas Indonesia. Tentu saya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang terus-menerus memberi support kepada saya. Tentunya saya punya juga keluarga di sana. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia. Ujar Navarro Nevour. Calon pemain timnas Indonesia Jero Ridowo turut berkontribusi ketika Crystal Palace membantai Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris. Berlangsung di Selhurst Park, Crystal Palace tampil beringas dengan memborong 4 gol tanpa balas. Jero Ridowo sendiri tampil sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Will Hughes di menit ke-68. Kala itu Crystal Palace sudah unggul 4-0 dari Manchester United. Itu artinya Jero membantu timnya untuk tidak kebobolan dari sang lawan. Adapun Jero Ridowo dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Bahkan ia sempat menolak panggilan dari Suriname. Kabar terbaru menyebutkan gelandang berusia 27 tahun ini pun disebut akan datang ke tanah air pada akhir Mei 2024 ini, jika memang tidak ada halangan. Andai benar terrealisasi, maka lini tengah skuad Garuda bakal sangat mewah. Sebab sebelumnya timnas Indonesia sudah diperkuat oleh Tom Haye hingga Ivar Jenner. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri sudah tiba di Belanda untuk mencari pemain-pemain keturunan. Selama di Belanda, Indra Syafri akan ditemani oleh sosok penting untuk berburu pemain-pemain berdarah Indonesia. Sosok penting itu adalah Freddy Bahdim yang merupakan kakak kandung dari pemain Persik Kediri Irfan Bahdim. Sebelumnya ia juga menemani pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk menemui pemain-pemain keturunan. Sintayong bahkan mendapatkan 2 pemain baru untuk membela timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Calvin Verdong dan James Raven. Indra Syafri sendiri telah akrab dengan Freddy Bahdim 2 tahun yang lalu, di mana kala itu ia bertugas sebagai Direktur Teknik PSSI, ikut menemani Ivar Jenner dan Rafael Schreck. Terkini Indra Syafri membutuhkan beberapa pemain keturunan untuk membela timnas U20 Indonesia. Pemain-pemain tersebut pun bisa membantu Garuda Nusantara agar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Striker timnas putri Indonesia U17 Claudio Schoenemann mencetak gol cantik kendati harus menelan kekalahan atas Filipina dalam partai pembuka Piala Asia U17 2024. Berawal dari bola di lini tengah, Claudio Schoenemann dengan sekali kontrol langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan akhirnya bersarang dengan manis di gawang Gabriele Becker. Gol itu pun sukses membawa Indonesia menyamakan skor 1-1 dengan Filipina. Namun skuad Aswan Satoru Mochizuki itu harus mengakui pengalaman Filipina dengan skor 6-1 hingga akhir laga. Mochi sendiri memuji penampilan dari Claudia Schoenemann dan kawan-kawan yang terus berjuang hingga akhir pertandingan dengan terus meladeni permainan intensitas cepat. Namun transisi masih menjadi masalah bagi Garuda Pertiwi. Timnas Putri Indonesia U17 dijadwalkan akan bertemu dengan Korea Selatan, yakni pada pertandingan kedua yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Rabu mendatang. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.